Wabarakatuh. Yang sudah hadir, makasih untuk semuanya teman-teman yang sudah hadir. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'yadzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Teman-teman yang dirahmati Allah, sadaqallah, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika syahidin asyakirin, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, di mana Allah masih kasih anugerah kepada kita, ruh masih menempel pada jasad ini, dikasih setiap harinya sama Allah, rahmat kasih sayangnya Allah yang masih sangat mencintai kita. Dikasih kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah, ruh masih menempel, dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri dari kehidupan-kehidupan yang lalu, untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kesalahan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sekarang, salah satu yang sangat kita inginkan adalah terwujudnya kekuatan umat Islam, ya, sehingga menjadi umat yang disegani dan berpengaruh besar. Kenyataan menunjukkan bahwa kaum muslimin masih berada dalam kondisi yang sangat lemah, bahkan cenderung tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan lain. Kelemahan itu sebenarnya bukan semata-mata karena pihak lain memiliki kekuatan yang besar, bukan. Tetapi lebih pada permasalahan internal umat Islam itu sendiri yang membuatnya menjadi lemah. Dalam satu hadis yang merupakan dialog Nabi dengan para sahabatnya, dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan, yusiku anta da'alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap isi mangkok. Ya. Lalu para sahabat bertanya, awamin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Sahabat nanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah, hingga kami dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain? Ya. Apa kata Rasulullah ketika ditanya, apakah pada masa itu nanti jumlah kami sedikit umat Islam itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bal innakum yawma idzin katsirun. Tidak, bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali. Walakinnahum gusaun ka gusail sail. Ya. Jumlah kalian enggak sedikit nanti, banyak. Ya, banyak sekali, tapi seperti buih air bah. Ya, di lautan itu, ke kanan, ke kiri, ya. Wa qad nazala bikumul wahan. Ya. Dan kalian itu ditimpa penyakit pada saat itu, walaupun banyak, kalian ditimpa penyakit, yaitu penyakit wahan, kata Rasulullah. Ditanya, para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Ya, sahabat pada saat itu bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah menjawab, terlalu cinta dunia dan takut kepada kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena hal ini merupakan suatu yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan kaum muslimin, terasa perlu bagi kita untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang cinta dunia atau tidak. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 faktor yang apabila ada di dalam diri kita, termasuk orang-orang yang terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Yang pertama adalah menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Itu pertama.
Islam sebenarnya agama yang sangat menekankan kepada umatnya untuk mencari rezeki demi apa? Demi memenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupan. Dianjurkan bahkan di Islam. Nah, usaha dengan kerja merupakan sesuatu yang sangat mulia. Sedangkan mengemis itu merupakan sesuatu yang hina. Meskipun demikian, berbagai usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memperalat hukum untuk menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram. Apabila hal itu dilakukan berarti kita termasuk orang yang terlalu cinta dunia dengan mengabaikan kepentingan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wa a'udzu billahi bismillah wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wal 'udwa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sahabat yang dirahmati Allah, di surat Al-Baqarah 188 ini, karena itu dalam kaitan harta, kita sangat dituntut untuk ingat kepada Allah dengan menjalani ketentuan-ketentuan Allah dalam usaha memperoleh harta. Apabila sudah mendapatkannya, kita pun ingat kepada Allah sehingga dapat menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Apabila kita tidak seperti itu, berarti kita terlalu cinta dunia yang akan bawa kita pada kerugian, baik dunia maupun akhirat. Peringatan Allah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 9, wa a'udzu billahi bismillah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah bilang janganlah harta dan bendamu, ya, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Itu faktor pertama. Faktor kedua yang membuat kita termasuk orang yang terlalu cinta dunia adalah tamak atau rakus terhadap harta. Tamak. Ya. Maka sebenarnya memiliki harta dalam jumlah yang banyak tidaklah masalah selama hal itu diperoleh secara halal dan dipergunakan secara baik, sebagaimana ketentuan Allah. Namun jika menghalalkan segala cara, hal itu tidak dibenarkan. Itulah yang disebut dengan rakus. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 18 sampai 20, apa kata Allah? Wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna at-turath aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kata Allah, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan, ya, yang halal, yang haram dicampur baur. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah. Nah, kerakusan terhadap harta membuat seseorang tidak pernah merasa puas dan tidak bersyukur atas harta yang sudah diperoleh, meskipun harta itu berjumlah banyak. Apalagi jika harta yang diperoleh masih sedikit, banyak saja dia nggak pernah bersyukur tuh, kurang saja. Nah, di samping itu akses lain dari rasa tamak, rakus terhadap harta adalah iri hati terhadap harta yang dicapai orang lain, sehingga dia menjadi tidak suka terhadap kepemilikan harta atau kemajuan yang dicapai oleh orang lain. Hal tersebut akan berpengaruh yang mengarah kepada permusuhan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu bersyukur merupakan sesuatu yang sangat penting agar kita tidak termasuk orang yang terlalu cinta dunia. Makanya kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa a'udzu billahi bismillah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah bilang, jika Tuhan memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat, kata Allah. Faktor ketiga yang membuat manusia digolongkan ke dalam kelompok orang yang terlalu cinta dunia adalah sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan dengan akhiratnya. Dunia disebut dengan dunia karena berasal dari kata dana yang berarti dekat. Ya, dunia itu disebut dunia karena berasal dari kata dana yang berarti dekat. Hal itu berarti urusan dunia adalah urusan kenikmatan yang hanya dapat dirasakan secara dekat di dunia ini.
Orang yang sibuk dengan urusan dunia berarti orang yang sibuk dengan urusan-urusan kenikmatan yang hanya dapat dirasakan di dunia. Bahkan bisa jadi justru bertentangan dengan usaha pencapaian kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Apabila itu terjadi berarti seseorang telah begitu cinta kepada kehidupan dunia. Ya. Sebenarnya dunia dan akhirat bukan sesuatu yang harus kita pilah-pilah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia dapat kita rasakan manfaatnya kelak di kehidupan akhirat kita. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menuju akhirat. Sementara itu kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan harus kita gapai dari kehidupan dunia ini. Tapi terkadang kita temukan begitu banyak orang yang memilahnya. Sehingga banyak manusia yang hanya sibuk untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Bermegah-megahan, mencari kekayaan yang banyak hingga melalaikan dirinya dari makna yang hakikat. Nah, hidup yang sebenarnya. Ya. Kalau memang kita posisi dalam jembatan, lagi jalan di jembatan, jangan bangun istana di jembatan. Ya, jangan. Percuma, sia-sia. Bangun istana di jembatan. Sampai tujuan nanti baru kita bangun. Kumpulkan semuanya. Makanya Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Jangan gitu kata Allah. Kalau kamu udah tahu jangan seperti itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kata Allah, please, kalau bahasa Allah, sayangnya Allah sama kita, tolong jangan seperti itu Hanafi. Tsumma kalla, jangan begitu Hanafi. Ya, sawfa ta'lamun. Kelak kamu pasti akan tahu Hanafi. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang terakhir atau yang keempat di antara faktor yang membuat seseorang termasuk orang yang terlalu cinta dunia adalah tidak memiliki pendirian yang kuat dalam menyikapi kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah bukan hanya harus dilaksanakan secara pribadi, tapi juga harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, harus tegak. Nah, untuk itu diperlukan pendirian yang kuat dan memegang prinsip-prinsip kebenaran. Tak boleh pelin-pelan. Bagi orang yang terlalu cinta dunia, tampaknya sangat sulit untuk memiliki pendirian yang kuat dalam menyikapi kebenaran. Baginya, yang penting adalah menguntungkan secara duniawi. Jika dengan memegang kebenaran memberikan keuntungan duniawi, hal itu dapat dilakukannya. Sebaliknya, jika ternyata merugikan duniawinya, dia pun tidak segan-segan mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Tegasnya, orang yang terlalu cinta dunia tidak mau menanggung resiko sebagai akibat dari berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Banyak yang terjadi hari ini. Ya, dia berdakwah gara-gara diimingi ya sesuatu ya, karena terpengaruh ya, karena dunia, udah nggak konsisten. Cuman gara-gara koin, gara-gara sebagai donatur bahkan, udah mulai ya diadu domba mau gitu kan. Kenapa? Yang penting ada koin bertebaran. Nah ini para pendakwa-pendakwa ini, para debaters, para apologet Islam nih harus tahu mana manusia-manusia yang hanya dengan metode dengan dunianya diadu-adu kita. Ya, nggak boleh kita terlalu cinta dunia. Ya, Allah berfirman ya, yang jelas dalam surat An-Nisa ayat 146 sampai 47, ayat billah bismillah illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan berikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maka dalam kehidupan sekarang kita dapati banyak orang yang terlalu cinta dunia sehingga mereka tidak dapat mempertahankan nilai-nilai kebenaran untuk ditegakkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, bahkan bangsa. Ya. Di samping tidak ada untungnya secara duniawi juga karena mengandung resiko yang sangat besar. Namun sebenarnya hal ini ketakutan yang tidak beralasan. Dalam dunia apapun, seseorang baru merasakan keuntungan dan kenikmatan setelah berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bahkan berkorban dengan jiwa dan raganya. Karena itu istiqamah menjadi sesuatu yang penting. Al-istiqamatu afdal min alfin karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Istiqamah tidak hanya membuat seseorang menjadi pemberani dalam kebenaran, tapi juga siap menanggung resiko yang tidak menyenangkan sama sekali. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, ayat billah bismillah.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Janji Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, continue dia. Ya, dia continue, enggak cuman gara-gara ada yang ngasih duit nih. Aduh gua enggak enak nih gara-gara ada yang ngasih duit nih. Woi, koin ini. Bertebaran ini. Deposit ini. Hah? Akhirnya enggak istiqamah, Masya Allah. Hati-hati itu. Nah, orang yang dia istiqamah enggak terpengaruh dengan mau dia sebagai penyumbang, mau dia sebagai pemberi koin-koin, mau posisi ikan ceri, ikan paus, anak singa, anak meong, mau singa, bapak singa, emaknya singa, nggak peduli. Semesta kamu, dia istiqamah berdakwah. Bukan karena mentang-mentang dia hanya sebagai pendonatur yang paling banyak, enggak. Dia istiqamah. Apa kata Allah janjinya? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang seperti ini tidak ada rasa khawatir. Mereka nggak akan pernah bersedih hati. Allah yang tanamkan itu. Tapi kalau sudah ngajarnya cuman berbau karena ada donatur, ada yang bersumbangsi, ada yang ini, sekali ngajar dia, saat udah nggak ada yang ngasih uang lagi, mulai dia dakwahnya mulai lemot.com, ya, mulai lembek. Kenapa? Tujuannya dunia. Tapi kalau nggak tujuannya dunia, mau ada duit, nggak ada duit, mau ada yang sumbangsi, nggak ada yang sumbangsi, kalau memang HP itu masih bisa untuk digunakan, walaupun posisinya tinggal berapa Mbps seumpama, tetap dilakukan sampai di titik itu HP mati sendiri. Ya, mau dia posisi lagi sehat, lagi sakit, mau lagi sakit gigi, mau sampai giginya tanggal sekalipun, istiqomah dia, nggak peduli. Mau dibilang dulunya terus sekarang gemuk, giginya tanggal, terus dia nggak merasa takut sama Allah, ya, nggak apa-apa, nggak disukai sama makhluk dunia yang bau, biarin dicintai sama makhluk bidadari di surga, kan begitu. Karena di dunia nggak ada yang bisa menyenangkan dengan sempurna kecuali Allah. Di istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang istiqamah nggak ada rasa takut, ya, nggak pernah dia bersedih hati. Mau ada, mau nggak ada, yang dukung, nggak ada yang dukung, nggak peduli. Dia hanya tulus untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Ya, dia hanya ingin menebarkan ilmu yang dia miliki. Nggak peduli mau ada yang dukung, tidak ada yang dukung. Mau benci, ya, mau dicaci maki, mau dihina, mau disanjung, sama saja bagi dia. Karena dia lakukan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Yang dia lakukan cuman karena Allah. Ya Allah, aku nggak bisa apa-apa. Ini karena Engkau ya Allah. Ya, Kau mampu ya Allah membuat seseorang yang nggak punya pendapatan tapi setiap hari bisa istiqomah tiktokan, bisa. Tapi Engkau juga mampu ya Allah, walaupun dia HP-nya bagus, puluhan juta, iPhone dan segala macam yang harganya mahal. Tapi kalau kata Engkau dia nggak bisa untuk berdakwah, nggak bisa untuk dakwah. Semua karena Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Karena bagi dia tidak ada tujuan yang patut disembah, yang patut disandarkan, yang patut dituju, cuman Allah. Maka ketika orang sudah tertuju benar kepada Allah, baik dan benar tujuannya kepada Allah, maka dapat punishment, dapat reward, hadiah jannah, dapat hadiah ketenangan, dapat hadiah kenyamanan, dapat hadiah hidupnya nyaman. Mau ada yang caci maki, mau yang ada yang menghina, mau yang tidak peduli dia. Ya, karena dia nggak ada yang merasa diatur, nggak ada yang mampu ngatur dia. Yang mampu mengatur dia cuman Sang Pencipta. Nggak ada rasa takut bagi dia. Selama bukan bapakku, ibuku, selama bukan guruku, selama bukan Nabi Muhammad, selama bukan Allah, nggak ada takutnya bagi dirinya. Terus berdakwah di jalan yang baik dan benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan pagi ini yang belum ngeteh-ngeteh, yang belum ngopi-ngopi, yang mau lanjut nyusu silakan.